Sering sekali menggunakan kata-kata yang indah. Kita kalau berdoa sering kita menggunakan kata-kata indah. Nah, sekarang dalam periode kita memasuki 40 hari, Tuhan menuntut semua kata-kata kita itu sejalan dengan perbuatan kita. Ya. Karena gereja Advent itu dididik untuk berdoa tuh yang indah aja. Ya, Bung Rofi paling hafal tuh di Surabaya kalau diajarin sama pendeta-pendeta berdoa tuh, waduh bagus-bagus. Tapi jangan lupa, semua doa itu harus sejalan dengan apa yang kita. Ya. Dan di dalam periode kita yang tinggal 2 tahun ini, kita dituntut untuk menjalankan semua yang apa yang kita doakan. Jangan kita tuntut Tuhan, tapi Tuhan meminta juga kepada kita jalan dengan apa yang kita doakan. Oke, mari kita coba memulai pembelajaran kita. Ya, Stella mungkin bisa menampilkan Del. Untuk semuanya yang tadi pembicaraan kita tentang 40 hari, mungkin 2 minggu lagi saya akan bicara. Saya akan membicarakan tentang 40 hari itu apa sih yang difokuskan Tuhan. Nanti kita lihat demikian. Ya. Pada kesempatan ini juga harapan saya bisa menyampaikan yang demikian tertulis. Ada informasi atau ada pembelajaran yang mungkin selama ini sudah tersimpan di dalam tulisan Nyonya White, tapi tidak terlalu banyak yang menemukan, mengeksplorasi. Pada kesempatan ini mudah-mudahan waktu cukup kita bisa lihat. Ada hal yang cukup, ada petunjuk yang disampaikan oleh Ellen G. White kepada kita tentang bagaimana ini angin-angin pengajaran ini bekerjanya seperti apa. Kita melanjutkan pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Ingat saudara-saudara sekalian, 2 minggu yang lalu kita belajar studi kasus. Ya, studi kasus dari adanya saudara-saudara kita yang terpengaruh, ya, yang ada di Ambon dan di Papua. Kita jangan memandang setiap peristiwa begini ini adalah suatu peristiwa yang sederhana. Ya, itu kebetulan saja itu terjadi di mereka. Dan mereka itu jauh dari kita. Jadi resiko mereka untuk terpengaruh itu besar sekali. Mungkin kita bisa mengatakan, itu kan karena mereka kurang baca. Kita kan di sini lebih rajin belajar. Kita bisa ngomong demikian karena kita satu sama lain masih saling interaksi, masih saling komunikasi. Sehingga penjagaan di kita lebih kuat, sedangkan di mereka kurang. Tapi suatu saat kita nggak tahu. Suatu saat bisa saja ada serangan-serangan yang datang ke dalam kita. Bentuknya seperti apa? Kita tidak bisa bayangkan sekarang. Ya, kita semuanya harus selalu berwaspada. Mari kita baca renungan pendahuluan ini. Renungan pendahuluan ini saya ambil dari postingannya Ana dan postingannya Oi. Ya, mudah-mudahan Ana dan Oi boleh berkomentar juga nanti pada saat kita membahas apa yang kita baca dari renungan pendahuluan ini. Ya, mungkin kita mulai ya. Keluar kamu dari antara mereka dan berpisahlah dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima. Ini disampaikan oleh Paulus di dalam Korintus. Jadi kalau dahulu orang-orang di Korintus, ya, orang Korintus ini kan artinya ini orang luar ya. Orang Korintus ini kan artinya orang luar, bukan suku bangsa Yahudi. Ya, ini ketika dia mau menjadi satu sama menjadi pengikutnya Paulus, Paulus menyuruh dia untuk berpisah. Ya. Nah, kalau Paulus memberikan contoh kepada orang yang sudah orang kafir, sendiri disuruh keluar dari antara orang-orang kelilingnya. Ya, nah maka apalagi kita, ya, kalau orang-orang di Korintus saja disuruh keluar, apalagi kita. Ya, jadi jangan kita mengira kita boleh begini-begini saja. Ya, jadi kalau Korintus saja disuruh keluar, apalagi kita. Kita yang akan membawa pekabaran bagi roh suci hujan akhir.
Jadi kita tentunya juga harus melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh si Paulus ini. Nanti kita akan baca tentang Korintus. Kepada orang-orang Korintus tuh Paulus nanti kasih petunjuk bagaimana. Ya, kalau dia nggak keluar bagaimana. Ya, oke, kita lanjut. Dipahami ya, diikuti, semuanya nyambung. Yang kita pelajari sekarang ini di dalam pendahuluan akan nyambung sampai di materi utama pembelajaran kita. Inilah satu janji kepada kita pada kondisi penurutan. Nah, ini pada satu kondisi penurutan. Ini suatu janji. Ya, janganlah menjamah ya, apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi Tuhan akan menerima kamu kalau kamu jalankan petunjuk yang disampaikan ini. Ya, kita terus. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, ya, di sini ditegaskan itu sama Nyonya White dari kata-kata yang dijelaskan oleh Paulus. Jadi persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Itulah sebabnya oleh Korintus disuruh dia berpisah. Ya, sudah bisa diterima ya, bisa diikuti ya. Jadi kenapa kok harus sama di Korintus itu Paulus suruh dia keluar? Karena persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tidak mungkin bagi kita menjadi sahabat dunia namun bersatu dengan Kristus. Tidak mungkin. Bersahabat dengan dunia adalah bergandengan tangan dengan mereka. Jadi bersahabat dengan dunia itu adalah bergandengan tangan dengan mereka. Menikmati apa yang mereka nikmati, apa yang mereka sukai, kita juga sukai. Apa yang dia saksikan, kita juga saksikan. Apa yang dia minati, kita juga minati. Ya, apa yang dimimpikan oleh mereka, kita juga mimpikan. Itu yang namanya bergandengan tangan dunia. Nah, ini semuanya hampir saya boleh katakan kita semuanya masih berkecimpung di dalam kondisi yang sama. Mengasihi apa yang mereka kasihi. Jadi kita mengasihi apa yang mereka kasihi. Mencari kesenangan, mencari kepuasan, mengikuti kecenderungan kita sendiri. Jadi kalau kita mengikuti kecenderungan kita, itu bukan diri kita. Ternyata orang dunia yang melakukan itu. Jadi kita tuh pada dasarnya mencontoh orang dunia. Ya, jadi kita bukan mengatakan ya itu orang dunia, saya ya gini, orang gini. Tapi kenyataannya dari apa yang disampaikan oleh Ellen G. White di sini memperlihatkan pada dasarnya kalau kita itu melaksanakan diri kita sendiri, pada dasarnya kita tuh juga menjalankan sebagaimana yang orang dunia lakukan. Walaupun kita bilang ya itu mereka, saya. Walaupun kamu ngomong begitu, Nyonya White katakan itu atas pengaruh dari orang-orang dunia. Jadi kamu nggak bisa bilang bahwa saya sendiri beda sama orang dunia. Enggak. Nyonya White mengatakannya demikian. Dalam mengikuti kecenderungan, kita tidak memiliki kasih kepada Allah. Nah, lihat. Jadi sementara ini kita disuruh, sesuai dengan Korintus tadi, kita disuruh berpisah. Apa? Karena dengan keadaan kita yang begini sekarang ini, kita nggak layak untuk bisa diselamatkan. Maka itu kita disuruh berpisah. Langkah pertamanya adalah berpisah. Ya. Langkah berikutnya adalah nanti kita akan baca di bagian bawah. Kita sedang mengasihi dan melayani diri sendiri. Loh, lihat ya. Jadi dengan mengikuti dunia, kita itu sedang mengasihi dan melayani diri sendiri, bukan melayani dunia. Kenapa kok di sini kok beda? Di atas bilang dunia, di bawah tiba-tiba bilang diri sendiri. Kenapa? Karena dunia itu sudah menjelma di dalam diri kita. Jadi akhirnya bukan lagi dunia itu ada di luar kita, tapi dunia itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, jadi langkah pertama kita suruh keluar dari dunia dulu, dunia yang di luar. Nah, nanti baru langkah berikutnya kita suruh keluar dari dunia yang ada di dalam diri kita. Ya, nanti kita baca yang di bagian bawah. Postingan dari Ana. Kita terus. Tetapi disinilah janji besar itu. Keluar kamu dari antara mereka dan berpisahlah dirimu. Nah, ya, kita lihat di sini. Ini satu kalimat yang terakhir ini nggak nyambung nih.
Ya, kalau kita cermati ya. Dia katakan di awalnya dia bilang dalam mengikuti kecenderungan kita tidak memiliki kasih kepada Allah, kita sedang mengasihi dan melayani diri sendiri. Tapi dalam rangka kita melayani diri sendiri, ya Nyonya White katakan, keluarlah kamu dari antara mereka dan berpisahlah dirimu. Padahal dikatakan sebelumnya kita dalam rangka melayani diri sendiri. Masa untuk melayani diri, dalam rangka melayani diri, jalan keluarnya adalah keluar dari antara mereka. Kok bukan keluar dari diri sendiri? Ah, ya. Jadi artinya untuk keluar dari diri sendiri, tahapannya adalah keluar dulu dari antara mereka. Ya, kita pemahamannya sesuai konteksnya si penulis demikian. Ya, kita terus. Berpisah dari apa? Kecenderungan-kecenderungan dunia, cita rasa mereka, ya. Jadi semua minat, selera apapun, selera lidah, selera penampilan, pakaian, selera pilihan pilihan barang, pilihan tempat tinggal, pilihan apa segala hal, ya itu cita rasanya mereka kita harus berpisah. Kebiasaan-kebiasaan mereka kita pun juga harus memisahkan diri. Mode-mode, ya mode-mode, model sekarang bagaimana, apa itu semuanya harus kita berpisah. Kesombongan, ya, kesombongannya mereka harus kita pun juga berpisah. Ya, kebiasaan dunia. Ini ada kebiasaan mereka dan kebiasaan dunia. Jadi luas sekali nih kata-katanya Nyonya. Dalam membuat langkah ini, dalam memperlihatkan bahwa kita tidak sejalan dengan dunia janji Allah milik kita. Jadi kalau kita bisa benar-benar berpisah dengan semua yang disampaikan oleh Ellen G. White ini, maka dikatakan kita sejalan, janji Allah akan menjadi milik kita. Jadi kata-kata di atas itu, Dela boleh ke atas ya? Kata-kata di Korintus itu akan tergenapi bila kita telah berpisah dari dunia. Maka aku akan menerima kamu. Jadi janji Tuhan aku akan menerima kamu itu kalau kamu sudah lakukan semua petunjuk-petunjuk yang disampaikan Ellen G. White. Tapi kalau belum, ya artinya janji Tuhan itu tidak bisa digenapi ke dalam diri. Hukum Tuhan itu AA, BB, nggak ada A plus atau B kurang, nggak ada. Ya, AA, BB. Jadi kalau petunjuknya demikian, kalau kita menjalankannya berbeda, ya tidak akan tergenapi semua janji-janjinya Tuhan. Oke, Dela, boleh geser lagi, Del? Ya, ada segunung tanggung jawab kewaspadaan seumur hidup. Bergumul dengan kecenderungan mereka sendiri, dengan kemauan mereka sendiri, dengan keinginan mereka sendiri, dan dengan kesenangan, dan saat mereka memandangnya sepertinya tidak mungkin bagi mereka mengambil langkah itu. Memutuskan bahwa mereka akan menjadi anak-anak Allah, para hamba yang maha tinggi. Ya. Jadi ini adalah tanggung jawab ya kepada diri kita sendiri. Jadi langkah pertamanya adalah berpisah dengan sekeliling. Berpisah dengan sekeliling. Sekelilingnya itu siapa? Kita baca di bawahnya. Katanya tampaknya sangat tidak mungkin. Jadi karena tampaknya tidak mungkin, maka kita harus minta bantuan kepada Tuhan. Karena dengan kemampuan kita sendiri, itu tidak ada yang pernah dari perjalanan umat Allah, ada yang berhasil memenangkan dirinya sendiri. Kita harus ikut sertakan Tuhan Allah. Yesus saja mengikut sertakan Allah Bapa. Kita lanjut. Kebenaran-kebenaran firman Allah harus kita bawakan dalam hidup dan kita harus berpegang teguh padanya. Jika kita melakukan ini, maka kebenaran-kebenaran itu akan memiliki pengaruh yang menyucikan atas hidup kita. Ya. Menyiapkan kita layak bagi kerajaan kemuliaan. Agar ketika pintu kasihan ditutup, kita dapat melihat Raja dalam keindahannya dan tinggal di dalam hadiratnya selama-lamanya. Ini janjinya Tuhan. Bisa tergenapi bila kita laksanakan apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Sama seperti yang si Maria Horara kapan itu menyampaikan
Ada postingan dari orang Advent, betapa indahnya. Itu hasil akhirnya. Sama halnya kayak bacaan ini, kalau kita cuma lihat hari hasil akhirnya, seakan-akan janji-janji ini indah. Padahal proses untuk janji-janji ini tergenapi di dalam diri kita, prosesnya itu yang harus terpenuhi dahulu. Yaitu apa? Kita mengalahkan diri kita sendiri, kita meninggalkan semua kecenderungan-kecenderungan diri kita harus berpisah dengan semua yang tadi selera, kebiasaan, dan segala macam. Kita rasalah, kita harus tinggalkan. Baru janji itu bisa tergenapi dengan kita. Tidak semurah itu, tidak semudah itu. Ya, sebagaimana pikiran orang-orang Advent. Bagaimana di perjanjian lama semua janji Tuhan itu mempunyai syarat. Tidak ada sebuah janji tanpa syarat. Dan kita lihat di perjanjian lama, siapa yang mendapatkan janji-janji Tuhan itu tergenapi di dalam dirinya? Hanya sedikit sekali. Sedangkan orang Advent ini, dia mengira dengan cukup belajar janji-janji tanpa mempelajari syarat-syarat. Mereka pikir itu sudah bisa membawa dia bisa terselamatkan. Mustahil. Tuhan meminta kamu berpisah dari dunia dan hal-hal duniawi. Ya, kutipan yang berikutnya kita baca ini akan lebih detail lagi berpisahnya itu seperti apa. Ya, kalau tadi cuma berpisah dari kebiasaan-kebiasaan, kalau yang berikutnya ini kita disuruh berpisah sampai kepada siapa kita berpisah. Bukan hanya hal-hal apa saja yang kita berpisah, tapi kepada siapa kita juga harus berpisah. Kita baca terus. Jangan mengasihi dunia, juga hal-hal yang ada di dunia. Jika ada yang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak di dalam dia. Perpisahan dari kasih kepada dunia inilah yang diminta. Ya. Jadi yang diminta itu adalah perpisahan dengan dunia. Dan apakah yang diberikan kepadanya menggantikannya? Jadi apa yang digantikan Tuhan kalau kita berpisah? Ya, aku akan menjadi bapa bagimu. Nah, ini janjinya. Tapi janji ini akan terlaksana kalau kita sudah laksanakan permintaannya. Jadi jangan pernah bermimpi seperti orang Advent tadi. Janjinya dipenuhi tapi permintaannya nggak pernah dijalankan. Jangan pernah kita bermimpi begitu. Nggak ada contoh di perjanjian lama tuh. Ya, perjalanan umat Allah nggak ada contoh yang Tuhan mau memberikan janjinya tanpa persyaratannya dipenuhi. Itu nggak ada mimpi itu orang. Apakah engkau harus menyingkirkan rasa sayangmu akan sahabat-sahabat? Nah, ini dia. Jadi lihat, kalau tadi perpisahannya kepada kebiasaan, tata cita rasa, selera, mode-mode, ya, kebiasaan dunia, kebiasaan mereka, katanya tadi di atas. Kali ini, di kutipan yang ini, pada siapa kita harus berpisah? Ini lebih ekstrim, yaitu kepada sahabat-sahabat. Saudara-saudara, saudara-saudara punya sahabat? Saya yakin saudara semua punya sahabat. Adakah sahabat saudara sehati sepikir membicarakan hal yang sama? Hampir-hampir di antara kita tidak mempunyai sahabat yang sehati sepikir. Saya pertemanan kita dengan sahabat-sahabat kita di luar rumah rata-rata bukan yang sehati sepikir. Bahkan mereka nggak kenal sama sekali akan kebenaran yang kita punya. Ya, nah, kalau demikian, kata-kata Nyonya White ini, kita disuruh berpisah dengan sahabat-sahabat kita. Ya, ini sebuah perjuangan, saudara. Apalagi saudara yang berbisnis. Saudara harus berpisah dengan sahabat-sahabat bisnis saudara. Karena ini petunjuk yang disampaikan oleh Nyonya White. Mari kita baca terus. Apakah engkau harus menyingkirkan rasa sayangmu akan sahabat-sahabat? Apakah kebenaran meminta engkau berdiri di dalam posisi melayani Allah karena orang di sekitarnya tidak bersedia berserah kepada panggilan Kristus atas mereka? Jawabannya ya. Kita ulangi pertanyaan ini. Apakah kebenaran meminta engkau berdiri di dalam posisi melayani Allah karena orang di sekitar kamu tidak bersedia melayani Allah? Jawabannya ya. Jadi itulah yang diminta pada kita.
Diminta supaya kita untuk berdiri di dalam posisi melayani Allah. Sementara orang-orang di sekitar kita tidak bersedia berserah pada panggilan Kristus. Dan inilah salib yang harus engkau pikul. Yang menuntun banyak orang berkata, aku tidak bisa berserah pada tuntutan kebenaran itu. Namun Kristus berkata, ya, jadi banyak orang yang mengatakan aku tidak bisa berserah kepada tuntutan kebenaran itu. Namun Kristus memaklumi atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi Tuhan tidak punya toleransi terhadap alasan-alasan kita. Ya. Kata Tuhan apa kepada kita? Jika ada yang mengasihi bapaknya atau ibunya atau saudaranya. Jadi ini lebih dari cuma sekedar sahabat. Sahabat masih jauh. Ini orang tuanya sendiri. Ya, bapaknya, ibunya, atau saudaranya. Lebih dari aku. Maka ia tidak layak bagi. Jadi bisa saudara lihat di sini. Tuntutan Tuhan betapa berat, betapa ekstrimnya yang Tuhan minta kepada kita. Bukan hanya disuruh tinggalkan sahabat kita, bahkan itu kalau orang tua kita pun berbeda, ya, dan kita lebih mengasihi bapak kita atau ibu kita, kamu itu tidak layak bagiku. Saudara sudah baca, saya yakin kutipan ini, ya. Karena ini juga sudah diposting sama Oi di dalam grup Nubuatan Berbicara. Tapi saudara pernah dipikirkan tidak kata-kata ini? Seberapa banyak sih orang-orang Advent yang sudah pernah baca ini? Saya yakin orang Advent banyak yang baca ini. Tapi sudah berapa banyak orang Advent sudah menjalankan perintah itu? Tidak adakah orang Advent yang meninggalkan sahabat-sahabatnya karena mau menjalankan perintahnya Nyawa ini? Hampir-hampir nggak ada. Dan di antara kita sudah adakah yang melakukan perintah ini? Ya, kalau ditanya ke Maria sudah, karena Maria meninggalkan John Terry Nate. Tapi apakah iya Maria menjalankan ini? Panjang jawabannya. Kita harus telusuri apakah benar ya yang benar atau John Terry Nate yang salah. Ya, kita lanjut. Ya, kita baca kembali. Namun Kristus berkata, jika ada yang mengasihi bapaknya atau ibunya atau saudaranya lebih dari aku, lebih dari aku. Ya, jadi artinya Tuhan tidak menginginkan ada orang yang lebih disayangi daripada diri. Ya, jadi kita boleh masih menyayangi orang tua kita, masih boleh menyayangi pasangan kita, masih boleh. Tapi jangan sampai melebihi kasih kita kepada Allah. Ya, seperti siapa? Seperti Samson. Ya, dia lebih menyayangi Delila daripada perintah Tuhan. Demikian juga sih Salomo yang menyembah berhala-berhala istrinya yang istri mudanya yang dari orang Mesir. Sehingga Salomo sempat pernah jatuh gara-gara istri mudanya. Saya lupa itu istri keberapa, tapi yang jelas dia sempat kawin sama anaknya orang Mesir. Ya. Maka ia tidak layak bagiku. Ya, ini yang Tuhan minta di dalam periode 40 hari. Dan apa yang diminta Tuhan ini tidak berhasil diberikan oleh murid-murid 11 muridnya Yesus di dalam 3,5 tahun. Kita bisa mengatakan demikian dari mana? Kita bisa lihat dari buktinya, dia masih meminta kedudukan masih rebut-rebutan, sikut sana, sikut sini, ya, mengalah, hitungannya rebut-rebutan kedudukan siapa yang terdekat dengan Yesus. Ya, kalau demikian menunjukkan apa? Karena dia menunjukkan apa? Artinya dia menunjukkan mengasihi dirinya sendiri lebih tinggi daripada Kristus. Dan hal ini yang membuat ke-11 orang ini tidak layak. Sehingga Tuhan harus menambahkan waktu. Waktunya dia berada di antara murid-muridnya selama 40 hari. Tanpa tambahan 40 hari itu, boleh dikatakan misi Yesus datang ke dunia. Misi penebusan Yesus kepada orang berdosa, misinya sukses. Tapi misi Tuhan untuk mentobatkan, menebus manusia dengan membawa orang-orang yang nanti akan kembali pada Eden, ya. Amaran sekarang nomor 1, jilid 1 nomor berapa? Jilid 1 nomor 1.
untuk mendapatkan orang-orang yang kembali ke Eden itu nol. Kalau benar-benar 11 orang ini tidak ada yang berhasil Tuhan dapatkan, Yesus dapatkan. Sehingga Yesus perlu menambahkan 40. Mari kita lanjut. Barang siapa mengikuti aku dan akan menjadi murid, biarlah ia memikul salibnya dan mengikut. Ya, jadi artinya 3,5 tahun murid-muridnya belum memikul salibnya sendiri. Inilah salib penyangkalan dan pengorbanan diri. Meninggalkan kasih sayangmu di sini dari mereka yang tidak mau berserah kepada tuntutan-tuntutan kebenaran. Apakah ini merupakan pengorbanan terlalu besar bagi dia yang mengorbankan segalanya bagimu? Jadi bagi Tuhan ini pengorbanan yang terlalu besarkah? Ya, terlalu besarkah pengorbanannya mereka pengorbanan yang seperti ini bagi Tuhan? Tidak, kita sudah saksikan sendiri pengorbanannya Yesus itu tidak ada yang bisa mengalahkan pengorbanannya. Jadi kalau kita diminta pengorbanan yang seperti ini, maka pengorbanan kita itu masih belum terlalu besar. Jadi janganlah kita merasa diri bahwa pengorbanan yang dituntut kepada kita terlalu berat. Jadi kita disuruh melihat kepada pengorbanannya Dia, supaya kita bisa melihat bahwa pengorbanan yang dituntut kepada kita bukanlah pengorbanan yang terlalu berat, sehingga kita tidak boleh bersungut-sungut. Ya, kita baca lebih lanjut. Setan mengendalikan semua orang yang tidak dilindungi Allah secara khusus. Bagian dibuatnya senang dan diberinya kemakmuran, agar dapat melanjutkan rencana-rencana. Kita lihat di sini setan mengendalikan semua orang yang tidak dilindungi Allah secara khusus. Itu ada titik-titik di depan, itu artinya ada satu runtutan cerita di sebelumnya. Saya cuma ambil dari bagian terakhirnya. Tapi intinya tidak akan berkurang kalau saudara baca secara langsung. Setan mengendalikan semua orang yang tidak dilindungi Allah secara khusus. Jadi kalau saudara benar-benar hanya mengandalkan kekuatan saudara sendiri, maka saudara adalah orang yang disasarkan oleh kata-kata Nyonya Wendy. Sebagian dibuatnya senang. Ya, jadi kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, ya, hanya bersandar kepada kemampuan kita sendiri, sebagian orang akan dibuat senang. Ya, sebagian juga diberikan kemakmuran. Ya, jadi artinya dalam hal ini kita bisa lihat, jangan kita mengira seperti orang-orang pada umumnya segala sesuatu yang menyenangkan, segala sesuatu keberhasilan, kekayaan itu selalu dari Tuhan. Segala penderitaan, segala kesusahan itu dari setan. Jadi orang-orang di dunia itu mau agama apapun selalu mengira kalau sesuatu yang menyenangkan, oh ini dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada saya begini. Kalau dapat penderitaan, Tuhan tolong luputkanlah ini dari cobaan setan. Padahal itu bukan selalu datang dari Tuhan. Ya, kemakmuran dan kesenangan seperti yang kita baca ini. Setan pun mampu memberikannya. Ya, kita baca lebih lanjut. Sebagian dibuatnya senang dan diberinya kemakmuran agar dapat melanjutkan rencana-rencananya. Jadi orang-orang ini sudah masuk di dalam jeratnya setan kalau dia selalu mengira segala kesenangan dan kemakmuran itu berasal dari setan. Kalau itu yang dikejar sama dia, sukses. Artinya setan menciptakan jerat bagi orang. Dan ia akan mendatangkan kesusahan kepada yang lain. Jadi sebagian diberikan senang, diberikan kemakmuran, yang lain dibikin kesusahan. Ya, dan menuntun orang yang diberi kesusahan ini bukan orang yang diberi senang, diberikan kemakmuran, yang dituntun untuk mempercayai bahwa Allah lah yang membuat mereka menderita. Tapi yang dibikin supaya dia percaya bahwa Allah lah yang membuat menderita adalah kepada orang yang susah. Artinya dia membuat orang yang susah ini mengira itu kesusahan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga dia bersungut-sungut karena Tuhan tidak membantunya. Padahal kita sudah belajari bahwa berbagai penderitaan, berbagai kesusahan, bahkan kebalikannya merupakan berkat bagi umat-umat Allah. Seandainya bangsa Israel di tanah Mesir itu tidak diberikan kesusahan,
kira-kira hari ini ada nggak Israel yang jadi contoh dan contoh saingan? Mungkin Tuhan udah berganti dengan bangsa yang lain, bukan lagi dengan bangsa Israel. Karena Israel dalam kondisi kenyamanannya, makmurannya waktu di Mesir, semuanya tidak ada yang bergantung pada Tuhan. Dia perlu dibikin susah, perlu dibikin menderita supaya dia mencari Tuhan. Artinya penderitaan, kesusahan dia di Mesir itu adalah sarana untuk mereka bisa menjadi umat Allah. Seandainya mereka tetap di dalam kemakmurannya, dia tidak akan pernah menjadi umat Allah. Jadi dalam kacamata ini, penderitaan adalah berkat bagi bangsa ini. Oke, kita lanjut. Pengabdian kepada usaha mendapat uang dan sifat tamak yang dilahirkan oleh upaya untuk mendapatkan untung, itulah yang mematikan kerohanian sidang. Ini yang mematikan kerohanian sidang. Ini postingan dari Ana. Jadi orang pengabdian kepada mencari uang, tamak, ya, ini adalah usaha untuk mematikan kerohanian sidang. Ya, sidang ini terdiri dari orang. Ini termasuk kita, karena kita masih orang Laodikia. Jadi kalau kita melakukan hal yang seperti ini, artinya ini adalah sarananya setan untuk menjatuhkan kita dan menjauhkan kasih sayang Allah dari sidang itu. Apabila kepala-kepala dan tangan-tangan senantiasa sibuk dengan rencana dan usaha menimbun kekayaan, kepentingan-kepentingan Allah dan manusia dilupakan. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita tinggal 2 tahun, 3 tahun lagi. Jalanan waktu kita tinggal 3 tahun. Tinggal 3 tahun. Saudara, jangan kita menyia-nyiakan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Ellen G. White. Ingat, seperti tadi yang kita baca di bagian awal, setiap perjanji yang Tuhan berikan itu harus dijalankan petunjuk-petunjuknya. Persyaratannya harus dipenuhi. Tidak bisa dikurang-kurangi dari persyaratan yang diminta. Apabila kurang dari persyaratan itu, janji Allah tidak akan pernah menjadi bagian dari. Jadi diingatkan kepada kita, jangan sampai kita disibukkan untuk mendapatkan uang, itu sifat tamak, terus ya. Jangan sampai kepala-kepala dan tangan senantiasa sibuk dengan rencana-rencana dan usaha menimbun kekayaan dan kepentingan, menimbun kekayaan dan kepentingan sendiri. Kita lanjut. Jika Allah telah memberkati kita dengan kemakmuran, tidak berarti bahwa waktu dan perhatian kita harus dialihkan daripadanya. Nah, kita sekarang coba dihadapkan ada 2 kutipan yang bersaling bertabrakan. Kalau di atas itu setan bisa memberikan kemakmuran, yang di bawah ini kalau Allah yang memberikan kemakmuran. Jadi artinya ini setan juga bisa memberikan kemakmuran, Allah juga bisa memberikan kemakmuran. Tapi dia bilang, ya, kalau sampai kemakmuran yang diberikan kepada kita ini, ya, jangan sampai mengalihkan kita daripadanya. Ya. Dan diberikan kepada berkat-berkat yang telah Ia pinjamkan kepada kita. Pemberi itu lebih besar dari pemberi itu. Ya. Pemberi itu lebih besar dari pemberian itu. Jadi artinya Tuhan itu lebih besar daripada si kekayaan atau kemakmuran yang Tuhan berikan. Jadi kita harus menghargai, lebih menghargai yang memberikan. Jangan kita lebih menghargai kemakmuran yang Tuhan berikan. Kita harus lebih menghargai pihak yang memberikan kemakmuran pada. Bila kita diberi kemakmuran. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Kita bukan lagi milik kita. Jadi artinya kita tidak boleh menikmati semua apa yang kita dapatkan itu untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus mengembalikan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Pada dasarnya biarpun kita mempunyai kemakmuran, ya, melebihi daripada orang-orang lain, penggunaan kepada kemakmuran tersebut kembali lagi semuanya dikembalikan kepada persyaratan dari si pemberi.
kemakmuran tersebut. Ya, ketentuan-ketentuan yang Tuhan mintakan kepada kita berlaku terhadap kemakmuran yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa secara bebas menggunakan kemakmuran itu. Kenapa? Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Jadi saudara-saudara jangan mengira kalau saudara punya kemakmuran terus Anda boleh bebas menggunakannya untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau sampai saudara menyenangkan diri sendiri, artinya saudara punya ilah lain. Kita harus memahaminya demikian. Jangan kita memahaminya seperti pikiran orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita punya duit, oh kita bebas untuk begini-begini. Kalau memang demikian, maka Tuhan tidak perlu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena waktu orang-orang Israel di tanah Gosen, mereka makmur. Ya. Nah, makmurnya dari siapa? Kemakmurannya adalah kalau dari bacaan ini, kemakmurannya adalah pertama dari Tuhan. Tapi kemakmurannya itu malah melebihi tinggi dihormati daripada si pemberi kemakmuran. Sehingga akhirnya kemakmuran itu menjadi berhala, jadi kutuk bagi mereka. Demikian juga kita lihat orang-orang pada banyak yang jatuh karena kemakmuran, salah menggunakan kemakmuran, seperti Saul, Raja Saul, ya. Daud, ya. Daud sempat juga salah menggunakan kemakmuran yang dia punya. Salomo, ya. Ya, kita lanjut. Lupakanlah, ya lupakah kita bahwa suatu harga yang tak terduga besarnya telah dibayarkan bagi penebusan kita? Apakah rasa syukur telah mati di dalam hati? Ya. Nah, jadi di sini diingatkan kalau kamu punya kemakmuran, ingat, kamu tidak bisa semena-mena secara leluasa menggunakan kemakmuran kamu. Ada batasan-batasan. Karena apa? Karena kamu udah dibayar lunas. Jadi pada dasarnya biarpun kamu punya kemakmuran, kamu tuh pada dasarnya kamu nggak punya kemakmuran itu. Karena pada dasarnya kamu hanya orang upahan, boleh dikatakan demikian. Karena kamu itu orang yang sudah dibeli ya dengan darah penebusan Yesus. Dikatakan apakah rasa syukur telah mati di dalam hatimu? Nah, jadi kalau kita menggunakan kemakmuran itu atas kepentingan kita sendiri, dikatakan apakah rasa syukur telah mati di dalam hatimu? Jadi artinya kita nggak punya syukur. Tidakkah salib Kristus mempermalukan hidup yang dipenuhi dengan sifat cinta diri dan pemanjaan? Kita disalahkan tuh kalau kita memanfaatkan kemakmuran untuk kepentingan sendiri. Kita sedang menyambit buah-buah dari pengorbanan dirinya yang tak ternilai ini. Namun bila ada pekerjaan harus dilakukan, bila uang kita dibutuhkan untuk membantu pekerjaan penebus dalam rangka penyelamatan jiwa-jiwa, kita memohon untuk dimaafkan. Banyak kita selalu memohon untuk dimaafkan pada saat ketika kekayaan atau kemakmuran yang kita punya diminta untuk membantu pekerjaannya. Kita banyak yang untuk dimaafkan. Kemalasan yang hina, sikap tidak peduli dan rasa cinta diri yang jahat menutup kesadaran kita terhadap tuntutan-tuntutan Allah. Ya. Jadi di dalam pembelajaran yang kita beberapa minggu yang lalu, kemakmuran itu lebih berbahaya daripada penderitaan. Jadi bukan kemakmuran itu membawa berkat. Bahkan kemakmuran itu adalah membawa kutuk pada kita. Jadi jangan bagi kita siswa-siswa 40 hari, jangan kita kejar kemakmuran. Karena kemakmuran itu adalah bencana bagi orang-orang pemegang, orang-orang yang pingin. Jalanan umat Allah menggambarkannya hal demikian. Setiap kemakmuran yang datang kepada umat Allah, mayoritas semuanya akan menjadi bencana. Hanya kepada Abraham, Ayub, ya, Yusuf. Sedangkan bagi contoh dan contoh saingannya kita yaitu Lot, ya, bangsa Israel. Itu semua kemakmuran adalah bencana. Jadi karena kita contoh saingan daripada mereka, maka berjuanglah untuk tidak lagi mencita-citakan kemakmuran. Jadi kalau kita masih punya mimpi, berhentilah, ya. Kita menggantikan mimpi kita karena kita tinggal 2 tahun lebih. Ya, kita tidak mempunyai waktu yang lebih jauh lagi
Kita tidak 30 tahun, 40 tahun. Tinggal 3 tahun. Biarlah kita abdikan waktu dan harta kita bagi pekerjaan Allah. Jadi lihat saudara, biarpun dikasih kemakmuran pun dituntut sama Nyonya White di sini bahwa semuanya diabdikan bagi pekerjaan Allah. Agar kita boleh berkenan di hadapannya dan menerima pahalanya. Jadi saudara lihat, masihkah saudara mau mengejar kemakmuran? Karena ujung-ujungnya kemakmurannya hanya untuk Allah semua. Jadi kalau gitu buat apa kita capek-capek ngejar kemakmuran kalau memang semuanya nanti untuk Allah semua. Kalau sebagian kita pakai untuk diri kita, itu malah jadi ilah lain di dalam diri kita. Ya. Sebaiknya kita renungkan demikian. Jangan sampai kita masih mau mengejar kemakmuran. Karena kecenderungan kita mengejar kemakmuran adalah untuk memuaskan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Tidak ada orang yang mengejar kemakmuran untuk memajukan nama Tuhan. Ya, itu hanya di lidah. Tapi di dalam hatinya pasti dia ingin mau mengejar untuk menyenangkan kepentingan-kepentingannya dia yang masih belum pernah terpenuhi. Kita sebenarnya tak mempunyai musuh di luar diri kita yang patut kita takuti ya. Nah, jadi sebenarnya yang tadi kita disuruh keluar dari dunia, berpisahlah dari dunia, berpisahlah dengan sekitar kita, pada dasarnya katanya itu bukan musuh yang berbahaya. Kita sebenarnya tidak mempunyai musuh. Sebenarnya itu bukan musuh kita katanya. Ya kita baca di sini. Kita sebenarnya tidak mempunyai musuh di luar diri kita. Ya. Jadi apa yang tadi kita baca disuruh keluar, suruh berpisah, ya jangan mempunyai kebiasaan-kebiasaan orang dunia, jangan punya cita rasa. Pada dasarnya itu bukan musuh kita katanya Nyonya White ini. Ya. Ada bacaan yang paling terakhir yang diposting oleh Ana ini. Pergumulan kita yang terbesar adalah dengan diri kita yang tak berserah. Nah, jadi artinya musuh itu bukan lagi di luar, ya, musuh itu adalah di dalam diri kita. Jadi awalnya langkahnya sebelum kita berpisah dengan diri kita sendiri, maka caranya kita berpisah dahulu dengan sekeliling kita, dengan sahabat-sahabat kita yang tadi kita baca. Bahkan kalau orang tua kita menghalangi, ibu kita menghalangi, ya, kita harus berpisah dari mereka. Jangan sampai kita lebih mengasihi mereka daripada Allah. Itu langkah pertama. Langkah berikutnya adalah kita baca bahwa kesemuanya itu pada dasarnya bukan musuh kita. Musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Pergumulan kita yang terbesar adalah dengan diri kita yang tidak berserah. Jadi artinya diri kita sendiri yang belum kita kalahkan. Apabila kita mengalahkan diri kita lebih besar daripada hulu balang perang melalui Dia yang telah mengasihi. Jadi sebelum mengalahkan diri kita sendiri, kita harus mengalahkan pergaulan kita. Ya, sebelum kita mengalahkan diri kita, kita harus berpisah dari lingkungan kita. Saudara-saudara, sudah ada yang melakukan itu? Marilah kita sama-sama berjuang untuk melakukan langkah pertamanya dahulu. Baru langkah berikutnya adalah berperang dengan diri kita sendiri. Oke, mungkin kira-kira demikian. Ada yang bisa buka? Oh, Dela ya, Dela yang ini ya. Ada yang bisa buka Matius 12? Itu ditampilkan nggak ya di sini ya? Ingin lihat Matius 12. Ayat 5 ayat yang paling terakhir. Pak, ada yang bisa buka? 5 ayat yang terakhir. Ya, Dela bisa kamu nggak tampil? Nah, ini dia. Matius 12 ayat 46 sampai 450.
Matius 12 ayat 46 sampai 50. 46 sampai 50. Oke, coba tampilkan deh. Oke, saudara-saudara silakan dibaca. Del, gedein Del, boleh. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ini satu studi kasus saja ya. Saya coba tampilkan studi kasus dari pembelajaran kita. Kalau tadi kita dikasih petunjuk sama Nyonya White, ya kalau ada orang yang lebih mengasihi bapaknya atau lebih mengasihi ibunya daripadaku, mereka tidak layak. Nah, mari kita baca contoh kasus dari kata-kata Nyonya White tadi. Ya, kita lihat dari Matius 12 ayat 46 sampai 50. Mari kita baca. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Ya, kita baca pelan-pelan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya, siapa ibunya? Maria. Dan saudara-saudaranya, kita nggak tahu saudaranya siapa. Ya. Dikatakan berdiri di luar, ya, dan berusaha menemui Yesus. Maka seorang berkata kepadanya. Jadi salah seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus. Yesus, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Siapa ibuku? Ini anak durhaka ini ya. Kalau kita baca gini, ini anak durhaka ini. Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Inilah ibu dan saudara-saudaraku. Ya. Jadi Yesus ini mengatakan yang ibunya dan saudaranya adalah murid-muridnya. Bukan ibu kandungnya, yaitu Maria. Bukan juga saudara-saudaranya yang saudara kandung. Bukan itu yang saudara-saudara dan bukan itu yang ibunya Yesus. Malah yang dibilang murid ibunya dan saudaranya adalah murid-muridnya yang darah dagingnya aja nggak ada gitu loh, turunan garis darahnya aja nggak ada gitu hubungannya sama Yesus. Ya, ini yang dibilang ibunya dan saudaranya. Kita lanjut dulu sebelum kita bahas. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Ya, jadi kita lihat di sini saudara-saudara, boleh dikatakan Yesus ini setelah dia sudah usia 12 tahun sampai berkembang sampai dia dewasa, Yesus ini boleh dikatakan kayak anak durhaka. Sudah melupakan orang tuanya dan saudaranya. Mungkin kalau di kehidupan nyata, ada nggak orang yang mau jadi pengikutnya Yesus? Mungkin orang akan beralih, bukan tambah banyak yang ikut Yesus, malah meninggalkan Yesus. Malah orang bilang, udah berhenti, itu orang anak durhaka, nggak ada sopan santunnya. Masa ibunya datang, saudaranya datang, malah dia abaikan, malah dia bilang, siapa ibuku? Siapakah bapak? Saudara-saudara? Artinya dia nggak ngakuin Maria yang dipuja-puja oleh orang Katolik. Ya, saudara-saudara sekalian, inilah yang namanya manusia baru. Dan kalau kita menjadi murid-murid 40 hari, saudara harus seperti ini. Saudara tidak lagi mengasihi bapak saudara atau tidak lagi mengasihi ibu saudara, ya. Selain daripada saudara mengasihi sesama orang yang sehati, sepikir dan membicarakan hal yang sama. Itulah yang saudaranya saudara. Bukan kakak saudara, bukan adik saudara, bukan ibu saudara atau bapak saudara yang orang tua saudara, tapi orang tua saudara dan
saudaranya saudara adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, itulah yang saudara. Ini kalau kita menjadi orang-orang 40 hari. Aneh nggak? Saudara-saudara sudah bisa mengikuti? Jadi jangan heran kalau saudara akan menjadi orang yang aneh. Kalau saudara dianggap menjadi orang yang aneh, ya inilah gambarannya. Oke, Dela, kira-kira mungkin itu ya renungan pendahuluan kita. Ada yang mau komentar, saudara? Ana mungkin yang posting tulisan atau Oi. Jadi bisa dilihat ya, bagaimana kita berpisah dengan dunia adalah sama seperti yang tadi kita baca dari Matius 12. Gambarannya se ekstrim demikian. Jadi ekstrim sekali itu gambarannya. Kita tidak membahas apakah ibunya Yesus itu selamat atau tidak. Kita tidak membahas ke sana, tapi kita sedang membahas kepada apa yang tadi kita pelajari di dalam renungan pendahulu. Ada yang mau komentar? Saudara-saudara sekalian, 2 minggu yang lalu kita belajar studi kasus. Studi kasus tentang adanya orang-orang yang datang sebagai penggenapan dari Matius 24, yaitu nabi-nabi palsu. Walaupun sekarang ini tidak ada nabi palsu, tapi orang yang berlaku sesuai dengan posisi seperti nabi, pekerjaan-pekerjaannya nabi adalah nabi palsu. Nah, dalam kapasitas itu, saya ingin mengajak saudara untuk kembali lagi kita coba melihat dari apa yang kita pelajari kemarin dan kita lanjutkan kepada yang Dela, silakan Dela. Saudara, kemarin 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Metusalah. Masih ada yang ingat cerita tentang Metusalah? Mungkin ada hal-hal yang mungkin selama ini tidak terlalu kita pahami ya dari pengalaman Bahtranu. Kita selama ini hanya mengira bahwa Bahtranu itu hanya 8 orang. Kita tidak pernah tahu ada cerita Metusalah, atau mungkin saya yang tidak tahu, mungkin saudara banyak yang tahu, tapi ada baiknya kita coba merefresh. Ya. Jadi kita coba lihat dalam pelajaran yang kita mau baca ini, kita judulnya adalah pelajaran dari kegagalan contoh dari jenis mereka yang dilambangkan dengan sekam. Yang pertama, kita ambil dari cerita Metusalah yang 2 minggu yang lalu kita sudah. Jadi selama ini kita memahami tentang cerita Nuh, kita cuma taunya ada Nuh, ya, yaitu contoh dari orang yang selamat dengan anak-anaknya 8 orang, ya, dan orang-orang yang binasa, ya, tenggelam di dalam air bah. Kita kira hanya 2 kelompok. Tapi dari pembelajaran kita 2 minggu yang lalu, kita menemukan lagi ada 1 kelompok lagi. Kelompok ini yang manakah? Nah, mari kita sama-sama kembali merefresh 2 minggu yang lalu kita belajar. Kenapa saya ajak saudara untuk mendalami ini? Karena ingat saudara, kita itu masih berpotensi untuk menjadi orang yang gagal walaupun pengetahuan kita sudah masuk di dalam pengetahuan pembelajaran 40 hari. Tapi bukan berarti kita sudah aman. Kita masih saja berpotensi juga jatuh. Ya, mari kita ikuti. Ya, kenapa kok kita dikatakan masih berpotensi masuk di dalam kelompok yang ketiga yang barusan kita bicarain? Ya, kelompok yang pertama kita tahu, yaitu Nuh dan anak-anaknya, yaitu orang-orang yang masuk di dalam bahtera Nuh. Ini yang akan contoh dan contoh saingan dari 144.000. Contoh yang kedua adalah orang-orang yang binasa di dalam air bah. Ya. Nah, kita ini sedang melihat kepada yang ketiga ini. Dan kita berpotensi juga masuk di sini. Kita tidak akan lagi menjadi contoh dari orang-orang yang binasa di dalam air bah.
sebagaimana orang yang mengolok-ngolok Nabi Nuh, khotbahnya Nabi Nuh. Kita tidak bagian dari orang-orang itu karena kita menerima pekabaran. Kita menerima pekabarannya Nabi Nuh, ya. Mari kita lihat di sini, ya. Dia geser. Yang pertama, contoh anak-anak dan cucu Metusalah turut membantu membuat benda bahtera, namun tidak ikut masuk, ya. Kita coba baca ini. Di tengah-tengah kejahatan yang merajalela, Metusalah merajalela, Metusalah, Nuh, dan banyak lagi yang lain telah berusaha untuk tetap menghidupkan pengetahuan akan Allah yang benar dan membendung arus kejahatan akhlak. Jadi di tengah-tengah kejahatan yang merajalela, jadi sebelum ada air bah, sebelum ada bahtera Nuh, Metusalah, Nuh, dan banyak lagi itu telah berusaha tetap menghidupkan pengetahuan akan Allah. Jadi masih banyak orang-orang yang patuh di masa itu, walaupun di sekitarnya itu sudah banyak yang sudah bejat. Ya. 120 tahun sebelum air bah, ya, 120 tahun sebelum air bah, Tuhan melalui seorang malaikat yang suci menyatakan kepada Nuh akan maksudnya dan memerintahkannya untuk membuat sebuah bahtera. Sementara membuat bahtera, ia harus berkhotbah bahwa Tuhan akan menurunkan air bah ke atas bumi untuk membinasakan orang-orang jahat itu. Mereka yang percaya akan pekabaran itu dan mau bersedia untuk menghadapi peristiwa itu melalui pertobatan serta pembaruan akan memperoleh pengampunan dan akan diselamatkan. Nah, ini janjinya Tuhan. Tapi ada persyaratan yang Tuhan minta. Sama halnya dengan yang tadi kita pelajari, ada persyaratan. Henoh telah mengulangi kepada anak-anaknya akan apa yang telah dinyatakan Tuhan kepadanya sehubungan dengan air bah. Jadi Henoh ini mengulangi ceritanya. Henoh telah mengulangi cerita-cerita yang seperti Metusalah dan Nuh itu ceritakan ke banyak orang. Nah, kita baca yang berikutnya. Dan Metusalah serta anak-anaknya yang sempat mendengarkan khotbah Nuh ikut membantu membuat bahtera itu. Ya, jadi lihat saudara, kalau kita bandingkan di atas, dikatakan banyak. Dela boleh geser ke atasnya. Nah, kita lihat banyak lagi yang lain. Jadi artinya pada dasarnya pada saat dahulu banyak yang menerima atau mau mendengar khotbahnya. Dan yang di bagian bawah dibilang orang-orang yang dikatakan banyak ini turut membantu membuat bahtera. Dan orang banyak ini adalah Metusalah beserta anak-anak. Jadi dikatakan bukan hanya 8 orang, ya, karena Metusalah kan punya anak Lamek, Lamek punya anak, Dela boleh geser terus. Lamek punya anak Nabi Nuh. Nah, kita lihat yang ini ayat 5 dan Kejadian 5 ayat 26. Ini kita udah bahas kemarin. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakkan Lamek, ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi Metusalah punya anak selain Lamek, dia ada anak-anak laki-laki yang lain, ada juga anak-anak perempuan. Ya. Nah, setelah itu, dan Lamek, kita baca ayat 30, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi nyambung kata-kata dari kejadian ini dengan petunjuk dari Ellen G. White di atas. Artinya waktu Nabi Nuh membangun Bahtera Nuh itu selain dari Nuh dan 8 orang 7 orang lainnya, Nuh, istrinya, anak-anaknya itu dibantu oleh saudara-saudaranya, saudara kandungnya dan paman-pamannya dan bibi-bibinya. Mari kita lihat. Ya, kita lihat ke bawah deh. Kita lihat catatan. Ya. Nah, jadi artinya
Waktu Nuh membangun Bahtera Nuh, itu dia dibantu oleh paman-pamannya dan bibi-bibinya serta saudara-saudara kandungnya Nabi. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa yang masuk hanya 8 orang? Mana itu paman-pamannya dan bibi-bibi? Sedangkan yang kita lihat di bawah, kita lihat catatan Del, analisanya Del. Nah, ini dia. Kita lihat di sini. Del, jangan ke bawah Del, taruh dulu ke atas dulu. Oh, ya kita lihat di sini. Nah, kita lihat dari poin yang kedua. Nah, kita poin dari yang pertama kita baca. Artinya karena khotbah Nuh 120 tahun maka terdapat masa 20 tahun sebelum Sem, Ham dan Yafet lahir. Berarti pembangunan Bahtera Nuh dibantu oleh banyak orang yang nantinya mereka tidak akan masuk ke dalam Bahtera tersebut. Masih terdapat 20 tahun sebelum Sem, Ham dan Yafet lahir. Jadi artinya dari sini kita bisa lihat bahwa pembangunan Bahtera Nuh ya tidak sepenuhnya dibantu oleh anak-anaknya saja, tapi dibantu oleh orang-orang lain, dan orang-orang lainnya adalah pamannya dan tante-tantenya dan sepupu-sepupunya, saudara kandungnya Nabi Nuh. Ya. Artinya Metusala masih hidup selama Nuh ngajar dan membangun Bahtera, baru pas di hari air bah ia diambil mati. Ini yang kemarin kita udah bahas 2 minggu yang lalu. Jadi Metusala dan Lamek, Lameknya sendiri meninggal 5 tahun sebelumnya. Kemarin hitung-hitungannya sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Saudara bisa buka lagi, buka lagi filenya. Ya. Jadi Metusala dan Lamek ini dia telah meninggal sebelum air bah itu dicurahkan. Ya, artinya mereka ini adalah lambang daripada orang-orang yang akan diambil mati. Karena sebelum air bah itu turun, dia sudah mati duluan. Ya, dia sudah meninggal duluan. Artinya dia tidak sempat, dia tidak ikut merasakan pembinasaan oleh air bah. Jadi artinya lambang orang-orang yang diambil mati, ya kita dapatkan dari Lamek dan Metu. Sedangkan tante-tantenya dan pamannya dan saudara-saudaranya Nabi Nuh, kita tidak dapatkan catatan apa. Kalau begitu, artinya mereka ini semua binasa di dalam air. Mari kita coba lihat analisa catatan di bawah. Yalah. Ya. Jadi dari contoh ini kita dapat ada 3 kelompok. Ya. Yang pertama, mereka yang menolak dan mengolok-olok khotbah Nuh, ya mereka tidak masuk Bahtera, ya mereka ini binasa. Terus yang kedua, orang-orang yang mendengar khotbah Nuh dan turut membantu membangun Bahtera namun tidak ikut masuk ke dalam Bahtera, mereka ini binasa. Dan yang ketiga, mendengar khotbah Nuh, turut membantu membangun Bahtera dan masuk Bahtera, mereka ini lolos dari kebinasaan. Nah, jadi kita lihat kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga, dia boleh geser dikit. Kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga ini sama-sama orang yang mendengar Nabi, khotbahnya Nabi Nuh dan menerima khotbahnya Nabi Nuh, ya. Namun yang satunya masuk ke dalam Bahtera Nuh, yang satunya tidak masuk. Saudara bisa kita simpulkan bahwa yang tidak masuk ke dalam Bahtera Nuh itu dia adalah orang yang menerima, karena kita bisa katakan demikian karena kita ada kelompok yang menolak. Karena orang yang mau menolak, yang menolak tidak akan mungkin mau ikut membantu membangun tubuh, membangun Bahtera. Pasti yang menolak ini adalah orang-orang yang tidak turut membantu membangun Bahtera. Jadi kita lihat artinya paman dan tantenya Nuh dan saudara-saudara kandungnya Nuh ya adalah orang-orang yang mau mendengar ya dan turut membantu, tapi dia tidak masuk ke dalam. Ila boleh geser ke atas sedikit ya. Atas lagi Del. Terus.
Mari kita lihat Del, terus Del, terus 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 hop, yang hop 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 hop, Del ke bawah Del, hop. Nah, kita coba baca kata-kata yang paling terakhir. Dan Metusalah serta anak-anaknya yang sempat mendengar khotbah Nuh. Jadi kesimpulan kita di bawah adalah orang yang mau mendengar khotbah. Jadi orang-orang itu mau membantu karena dia sudah mendengar khotbahnya. Jadi tidak akan mungkin orang itu yang membantu itu orang yang penolak daripada kabarannya Nabi. Tapi dia tidak ikut turut masuk ke dalam bahkan. Alasan apa yang membuat dia tidak masuk? Kira-kira apa? Kalau dicontoh saingankan kepada kita karena dia punya tipu di mulut, ya, atau dia belum sepenuhnya melaksanakan imannya. Ya, artinya dia baru punya belajar, mengerti, percaya, tapi dia belum melaksanakan. Kalau dalam contoh dan contoh saingannya ke dalam contoh kehidupan. Jadi pengalamannya dari orang-orang yang tidak selamat di zamannya air bah ini harus menjadi peringatan kepada kita, ya, supaya kita aware, hati-hati. Masih ada potensi untuk kita yang sudah belajar sampai di dalam pelajaran 40 hari ini, untuk kita bisa saja gagal. Kita akan bertanya-tanya kenapa dia udah bantu membangun Batranu, kenapa dia tidak masuk? Apa yang membuat dia jatuh? Sayangnya catatan yang disampaikan oleh Ellen G. White itu tidak ada. Kita bertanya-tanya. Mari kita lanjut kepada yang berikutnya. Contoh yang berikutnya yang kita juga harus mengingat di dalam mewaspadai kemungkinan kita masih jatuh. Contoh yang berikutnya adalah dari pengalamannya anak-anaknya Lot. Dela, geser Del.